Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bunda Indri. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pendidikan Pancasila kelas 11 bab 1 semester genap. Pembahasan soal asesmen harian. A. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Jawaban E. Harmoni dalam keberagaman dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan nilai sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan kapas dan padi. Pemberian program Indonesia Pintar bagi warga yang membutuhkan merupakan satu upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberian bantuan tanpa diskriminasi dapat mewujudkan harmoni dalam keberagaman. Nomor 2. Jawaban B. Infrastruktur merupakan prasarana atau fasilitas, baik fisik maupun sosial seperti bangunan, irigasi, jalan, maupun jembatan. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat mempermudah komunikasi atau hubungan antar masyarakat yang berbeda. Selain mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman, adanya pembangunan infrastruktur secara merata juga dapat mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nomor 3, jawaban C. Toleransi adalah sikap atau perilaku yang menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki hak untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, melarang orang lain beribadah merupakan tindakan yang bertentangan dengan sikap toleransi. Nomor 4, jawaban C. Etnosentrisme adalah sikap mengunggulkan masyarakat atau kebudayaan sendiri dan meremehkan kebudayaan lain. Padahal, setiap budaya daerah memiliki ciri khas atau keunikan masing-masing. Sikap etnosentrisme dapat menyebabkan konflik horizontal dan melemahkan persatuan sehingga kehidupan yang harmonis sulit terwujud. Nomor 5, jawaban D. Harmoni dalam keberagaman dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti mengedepankan sikap toleransi, mengutamakan musyawarah, mewujudkan keadilan, dan meningkatkan sikap simpati dan empati. Perbedaan pendapat di tengah keberagaman dapat diminimalisasi dengan mengutamakan musyawarah mufakat demi menghindari terjadinya konflik. Nomor 6, jawaban B. Suku Batak senantiasa dikenal dengan sapaan salam horas. Ucapan salam ini biasanya diucapkan dengan lantang dan keras. Tujuannya untuk menunjukkan kesungguhan sekaligus rasa senang dan mempererat rasa kekeluargaan. Batak dan Jawa menunjukkan adanya keberagaman suku. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan B. Nomor 7, jawaban E. Tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah, sama halnya dengan memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Hal tersebut merupakan wujud atau cara yang dapat dilakukan untuk menghormati pemeluk agama lain yang sedang menunaikan ibadahnya. Nomor 8, jawaban E. Wacana pada soal menegaskan bahwa Pak Fasola seorang pengangguran. Ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi menyebabkan Pak Fasola memilih jalan pintas untuk mendapat dana dengan cepat mengingat sang anak membutuhkan pertolongan segera. Akan tetapi, tindakan Pak Fasola tidaklah benar, karena telah melanggar hukum dan menyebabkan konflik dalam kelompok masyarakat. Nomor 9, jawaban D. Indonesia adalah negara demokratis. Dalam pesta demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani dalam pemilu. Terwujudnya kehidupan yang demokratis sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila. Kemampuan mencegah terjadinya perbedaan pandangan politik dalam pesta demokrasi dapat mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat. Nomor 10, jawaban C. Sikap saling menghormati tercermin dari tindakan mengecilkan volume televisi saat saudara beribadah, karena setiap orang berhak beribadah dengan nyaman dan aman. Selain terciptanya sikap saling menghormati, keberagaman bermanfaat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, mewujudkan kesejahteraan dan keamanan, serta meningkatkan kerjasama. Nomor 11, jawaban A.
Kasih sayang kepada sahabat menjadi kata kunci menjawab soal. Penyelesaian konflik yang dilandasi rasa kasih sayang mencerminkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Penyelesaian konflik berdasarkan nilai ketuhanan menghendaki adanya nilai moral dan etika. Artinya, penyelesaian konflik harus dilakukan saat keadaan hati tenang dan penuh kasih sayang. Nomor 12, jawaban C. Hoax adalah berita bohong. Persebaran hoax dapat menyebabkan konflik dan menghambat terwujudnya persatuan Indonesia pada sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia harus dijaga di tengah keberagaman masyarakat dengan mengedepankan sikap saling menghormati. Nomor 13, jawaban E. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan menghendaki adanya penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Prinsip keadilan juga menghendaki adanya keputusan yang adil atas penyelesaian konflik. Artinya, putusan konflik harus mampu diterima oleh pihak yang berkonflik dan tidak merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Nomor 14, jawaban C. Nilai kemanusiaan mengandung arti bahwa pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan seluruh bangsa harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Artinya, setiap individu harus mengupayakan untuk menjaga harkat dan martabat manusia Indonesia. Prinsip kemanusiaan ini menghendaki pengutamaan kepentingan kemanusiaan dengan tidak melanggar hak asasi manusia dalam proses penyelesaian konflik. Nomor 15, jawaban B. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, di mana pihak berkonflik saling mengemukakan keinginannya. Sebelum melaksanakan negosiasi, para pihak harus berkomunikasi untuk mengetahui pokok permasalahan. Jika negosiasi tetap dilakukan tanpa mengetahui duduk permasalahan, negosiasi yang dilakukan akan alot dan sia-sia, sehingga kemungkinan besar akan gagal. Nomor 16, jawaban E. Pada soal telah dijelaskan bahwa mediasi tidak mampu menghasilkan kesepakatan. Artinya, permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui proses peradilan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa jalur hukum merupakan upaya terakhir ketika musyawarah mufakat tidak mampu tercapai. Nomor 17, jawaban A. Berpartisipasi dalam proses demokrasi menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya konflik. Keikutsertaan warga negara dalam pembentukan kebijakan ataupun kegiatan pemilihan umum merupakan kontribusi terbaik yang dapat mencegah terjadinya konflik. Setiap warga memiliki hak dalam bidang politik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan A. Pasal 23E mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 24A mengatur tentang Mahkamah Agung, Pasal 25A mengatur tentang wilayah negara, Pasal 28F mengatur tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nomor 18, jawaban B. Penghentian konflik dapat dilakukan melalui penghentian kekerasan fisik dan penetapan status keadaan konflik. Penghentian konflik dapat dilakukan dengan tindakan darurat, penyelamatan, dan perlindungan korban, salah satunya melalui upaya penegakan hukum. Nomor 19, jawaban D. Penghentian kekerasan fisik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Polri. Apabila Polri tidak dapat mengendalikan konflik, status keadaan konflik dapat ditetapkan. Status keadaan konflik terdiri atas skala kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Nomor 20, jawaban C. Rehabilitasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik terhadap daerah pasca konflik maupun daerah terkena dampak konflik. Pelaksanaan rehabilitasi meliputi pemulihan psikologis korban, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi, perbaikan lingkungan, serta peningkatan pelayanan kesehatan. B. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, jawaban. Cuplikan berita tersebut menunjukkan adanya keberagaman agama. Adanya sikap saling menghormati perayaan hari besar keagamaan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jawaban nomor 2.
Kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan pengetahuan atau literasi seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pengetahuan atau literasi yang meningkat tentu dapat berujung pada tingginya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi serta literasi yang memadai akan mampu mewujudkan harmoni dalam keberagaman. Tingkat pendidikan yang tinggi mempermudah seseorang mencari pekerjaan ataupun menjadi wirausaha. Hal tersebut tentu akan dapat menurunkan angka pengangguran. Apabila tingkat pengangguran mampu diminimalisasi, angka kemiskinan menurun sehingga kesejahteraan rakyat tercapai dan konflik tidak akan terjadi. Jawaban nomor 3. Demokrasi adalah salah satu nilai dasar dalam Pancasila yang menekankan prinsip kerakyatan. Hak asasi manusia merupakan nilai yang menegaskan hak dasar individu tanpa diskriminasi sebagaimana prinsip kemanusiaan. Kedua nilai ini sangat relevan dalam proses penyelesaian konflik melalui musyawarah karena adanya kesetaraan dalam penyampaian pendapat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses pengambilan keputusan. Jawaban nomor 4. Gambar pada soal adalah suasana sidang di pengadilan. Sebagai negara hukum, permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui proses peradilan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa jalur hukum merupakan upaya terakhir ketika musyawarah mufakat tidak mampu tercapai. Jawaban nomor 5. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah menghormati hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia atau HAM berarti mengakui nilai-nilai dasar kemanusiaan dan memberi perlindungan yang setara kepada semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Penyelesaian konflik dengan menghormati HAM dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap individu atau kelompok. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.